Bapak Presiden Prabowo Subianto, maaf Pak, tahun ini saya tidak merayakan hari kemerdekaan. Saya tidak memasang bendera di depan rumah saya. Saya tidak ikuti acara-acara hari kemerdekaan. Saya tidak ikuti upacara. Saya tidak mengikuti selamatan atau menggengan. Saya tidak mengikuti perlombaan. Saya tidak mengikuti acara Agustusan apapun, Pak. Karena saya masih merasa belum merdeka, Pak. Saya masih merasa dijajah oleh para pemimpin yang tidak amanah, dijajah oleh korupsi, dijajah oleh penderitaan, dijajah oleh lapangan pekerjaan yang sulit, dijajah oleh kemiskinan, Pak. Betul sekali. Maaf, mungkin tidak hanya saya yang tidak merayakan hari kemerdekaan, mungkin tidak hanya saya yang merasa belum merdeka, Pak. Tidak apa-apa. Bapak di istana melakukan upacara hari kemerdekaan, berjoget-joget ria, bersenang-senang. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Itu adalah kebahagiaan untuk Pak Presiden bersama para pejabat negeri ini. Gak apa-apa. Saya sebagai rakyat belum merasa Bapak Presiden benar-benar hadir untuk mewakili kami. Gak apa-apa, Pak. Nikmati hari kemerdekaan ini, Pak, ya. Nikmati, Pak. Tapi kalau boleh saran, selama rakyat masih miskin, masih tidak memiliki pekerjaan, masih banyak korupsi, tahun depan tidak usah merayakan hari kemerdekaan yang pakai joget-joget, pakai nyanyi-nyanyi, Pak. Kasihan rakyat di bawah, Pak. Selamat, Pak Presiden. Oke, betul sekali. Bukan hanya abang yang merasakan. Saya juga merasakan, saudara-saudari kita yang lain juga merasakan. Sebenarnya kita tidak ada masalah, guys, ya, dengan upacara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Namun, yang membuat hati kita menjadi sedih adalah ketika Presiden dan pejabat-pejabat negara kemarin berpesta pora, berjoget-joget, berdendang ria di istana, padahal di luar sana banyak rakyat yang sengsara, banyak rakyat yang masih banyak yang menderita karena kemiskinan, tidak punya pekerjaan, hidup semakin sulit, koruptor semakin banyak di negeri ini, tidak berempati dengan rakyat Indonesia. Kalau mau bikin acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, silakan. Tetapi jangan menunjukkan joget-joget kebahagiaan yang terlalu hura-hura. Sementara rakyat di bawah banyak yang menderita. Di tempat yang jaraknya hanya 2 km dari Istana Negara, di mana di istana, di hari kemerdekaan, pejabatnya malah asik joget-joget, seakan lupa bahwa rakyatnya susah nyari kerja, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, rakyatnya kian ditindas dan juga dibungkam. Kemerdekaan itu harusnya bukan diperingati, harusnya bukan dirayakan, tapi diperjuangkan. Bung Karno sendiri pernah mengatakan bahwa kemerdekaan 17 Agustus 45 itu hanyalah jembatan menuju perjuangan sesungguhnya, melawan diskriminasi, melawan penindasan, melawan kemiskinan yang disengajakan oleh orang-orang yang ingin hanya kaya raya sendiri, hanya ingin berkuasa sendiri. Merdeka, gimana kita bilang merdeka kalau ngomongin anggaran negara aja, pejabatnya malah dinaikin gajinya, hotel, mobil dinas malah semakin mewah, jabatan komisaris, kementerian ditambah dan dibagi-bagi. Tapi anggaran untuk guru, anggaran untuk pendidikan justru dipangkas. Tapi justru di saat bersamaan ada 7 juta lebih pengangguran di Indonesia, tertinggi se-ASEAN. Ada 180 juta lebih kemiskinan di Indonesia, versi data Bank Dunia. Masih banyak kekerasan polisi terjadi, salah tangkap terjadi. Gimana kita mau bicara kemerdekaan kalau rakyat sendiri masih ditindas, ditangkap, dibungkam, bahkan meninggal saat menyampaikan aspirasinya? Gimana bicara merdeka kalau katanya sumber daya alam kita yang terbaik di dunia, tapi justru ketika ada penambangan terjadi, rakyatnya malah kena penyakit, rakyatnya malah kemudian dicemari, rakyatnya malah kemudian digusur, yang kaya, oligarki, dan juga mereka orang-orang kaya. Merdeka itu diperjuangkan, bukan hanya diperingati dan juga dirayakan. Teman-teman, jangan lelah mencintai Indonesia, sama dengan jangan lelah untuk bersuara melawan penindasan dan ketidakadilan. Merdeka. Oh, keren sekali, guys, ya. Kemerdekaan itu diperjuangkan, bukan hanya dirayakan atau diperingati. Oke, guys, kali ini saya akan menampilkan kembali puisi yang saya yakin puisi ini membuat kita semua merinding. Kemarin saya sudah reaksi video ini, tapi kali ini saya tertarik untuk mereaksi lagi.
Karena puisi ini benar-benar menyentuh hati kita semua, menggambarkan realitas yang ada di negeri kita saat ini. Oke guys, kita akan mendengarkan lagi puisi yang menggetarkan jiwa raga kita berikut ini. Iki negara apa? Jarine gemah ripah roh jinawi, tapi nyatane saben dina rakyate brebes mili. Iki negara apa? Jarine tata tentrem karta raharja, nyatane adoh teko tentrem tapi malah saya rekoso. Iki negara apa? Jarine kayu ambek watu dadi tanduran, nyatane rakyate angel golek pangan. Iki negara apa? Jarine negara iki cuwilane surga, nyatane rakyate ngeles saben dina. Iki negara apa? Jarine negara hukum, nyatane keadilan koyok kulupan sing wis alum. Iki negara apa? Jarine NKRI harga mati, nyatane koruptor tambah ndadi. Iki negara apa? Nyolong PT diantemi, nyolong triliunan diesemi. Iki negara apa? Saben tahun penjabatnya munda gajine, saben tahun rakyatnya munda pajeki. Iki negara apa? Negara utang saben gaya anggaran, rakyatnya sing bayar pitung turunan. Iki negara apa? Rekening nganggur dibekukno, lemah nganggur disita negara, pengangguran tahunan malah dijarno. Iki negara apa? Pejabatnya pesta geden-geden, tapi rakyatnya saben dina kepaten. Iki negara apa? Pejabatnya golek kesempatan di tengah kekuasaan, rakyatnya bingung golek sego samploan. Iki negara apa? Wong larat gak oleh loro, mergo rumah sakit cuma ngopeni wong sing sugih bondo donya. Iki negara apa? Jarine 80 tahun merdeka, nyatane kemerdekaan hanyalah milik penguasa. Sugeng ngambang warsa Indonesiaku, sugeng ngambang warsa tanah tumpah darahku. Iki negara opo? Di saat rakyat masih banyak yang tertindas hidup dalam garis kemiskinan, tetapi presidennya, pejabatnya joget-joget di istana. Silakan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi belum waktunya kita untuk berjoget-joget dan berendang ria. Kita sudah boleh untuk berjoget-joget, berpesta pora, menunjukkan itu kepada rakyat jika rakyat kita semuanya sudah pada senang, semuanya sudah pada sejahtera, semuanya pada happy, semuanya bangga dengan negara ini. Tetapi di tengah-tengah aturan pemerintah yang menggempur hak-hak rakyat kecil, rekening yang diblokir, tanah 2 tahun akan dirampas oleh negara, gaji-gaji para pejabat naik berkali-kali lipat, DPR 3 juta per hari, guru honorer menangis, rakyat kelaparan. Tidak pantas menunjukkan joget-joget itu ke hadapan rakyat. Belum saatnya. Kalian boleh berjoget-joget, kalian boleh menari-nari jika rakyat semuanya sudah sejahtera, jika kondisi bangsa dan negara kita hari ini sudah oke. Dulu ya, zaman Pak Harto sampai Pak SBY itu, kalau upacara 17 Agustus di istana, rasanya itu nggak ada seperti itu lagi. Merah putih, maafkan saya. Tahun ini saya tidak merayakan hari kemerdekaan. Karena memang saya merasa tidak merdeka di negara ini.
Saya merasa hambar di saat semua orang merayakan hari kemerdekaan, ikut upacara, ikut lomba-lomba, ikut memakai baju merah putih, ikut selamatan atau menggengan. Saya tidak. Bahkan saya tidak memasang bendera merah putih di depan rumah saya. Saya tidak mengikuti euforia hari kemerdekaan. Entah, saya merasa kita belum merdeka. Merdeka itu hanya slogan. Merdeka itu hanya angka. Merdeka itu hanya merdeka dari para penjajah. Tapi tidak merdeka dari kesejahteraan, dari ekonomi, dari pejabat yang korup. Begitu malangnya saya di hari kemerdekaan ini, yang hati saya hambar, tidak merasa hari ini hari istimewa. Maafkan saya merah putih. Bukan saya tidak mencintaimu. Bukan saya tidak bangga terhadap perjuangan para pahlawan. Tapi saya kecewa dengan para pemimpin bangsa ini yang tidak benar-benar mempedulikan rakyatnya. Maafkan saya merah putih, maafkan saya Indonesia. Apakah kalian merasakan hal yang sama dengan saya? Jika iya, coba di komen. Ya, sama Bang ya. Saya tahun ini, meskipun ada himbauan di grup WA dari RT yang menegaskan agar setiap warganya wajib memasangkan bendera di depan rumahnya. Oke, semua tetangga saya kiri kanan depan belakang semuanya pada pasang bendera merah putih. Tetapi saya tidak. Saya tidak memasang bendera, guys ya. Bukan karena tidak cinta NKRI. Bukan karena tidak cinta merah putih. Kita semua mencintai NKRI. Kita semua mencintai merah putih. Mencintai bangsa dan negara ini. Tetapi kita kecewa. Kita kecewa dengan pemimpin-pemimpin bangsa kita yang belum mampu menyejahterakan rakyat, yang belum mampu memajukan bangsa dan negara kita. Semoga ada pembenahan, ada perubahan, sehingga tahun depan dan berikutnya saya dan juga mungkin teman-teman di sini bisa tergerak hatinya dengan ikhlas, bukan karena himbauan, bukan karena paksaan, tetapi ikhlas dari hati, mau memasangkan bendera merah putih di depan rumahnya. Kenapa bendera merah putih ini tidak saya kibarkan di luar? Karena apa? Solusi udara negara ini sedang kacau, negara ini sedang tidak suci lagi. Jadi saya kibarkan tetap di dalam rumah saya. Ya inilah keberadaan saya. Tahu nggak? Sekarang di negara kacau yang ngerusui adalah orang-orang yang oligarki, yang ingin kekuasaan. Mbok yo aja dirusui negara yang sudah saya perjuangkan ini. Ayo kita sajane hari ulang tahun ini kita merasakan senang-senang, tapi pahit. Generasi penerus yang sudah pensiun itu ojo mbok yo kepinginan mana. Saya itu belum pernah mendapat bayaran. Saudara-saudara jenderal-jenderal yang sudah mendukung orang-orang asing ingin menguasai, ingin memakzulkan wakil presiden yang sudah terpilih. Hormatilah demokrasi ini. Demokrasi terpimpin. Ingatlah, Manipul Ustek, Manifesto Politik Ustek, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian nasional. Itulah hormati. Dengan tidak ada gitu, kita tak akan merdeka. Mbok ya dihemat kemerdekaan ini. Sampai lagu-lagu Indonesia ada yang berubah dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Rakyat sekarang sudah melawan, ngelamak nang penjabat-penjabat. Karena apa? Mungkin penjajahnya harus mawas diri. Kudu iso rumangsa, otak rumangsan iso. Begitulah.
pejabat-pejabat. Ojo rumongso iso, tapi kudu iso rumongso. Ngerti tidak kalimat itu? Saya begini ini karena apa? Karena mengingat saya selama merdeka sampai sini belum pernah saya mendapat kesejahteraan. Dan teman-teman saya masih banyak yang hidup sebagai pelaku sejarah. Dan saya dengan teman-teman saya kebanyakan hidup di bawah garis kemiskinan, tapi sadar saya penerima dari awet. Gimana nggak ikut? Presidennya saja joget-joget ya. Terus di DPRD sekarang lagi joget-joget karena gaji naik. Satu hari, ada 1 hari kerja digaji 3 juta. 1 bulan itu berapa? Hah? Presidennya kayak gini, anak buahnya juga kayak gini. Ya dipikirkan nasib rakyat. Kalian joget-joget itu sama dengan kalian itu menghina rakyat. Ya. Asem banget kalian itu. Joget. Pikirlah sendiri. Menindas rakyat keterlaluan. Rakyat 1 bulan saja dapat 1 juta saja susah. Kalian sehari dapat 3 juta. Joget. Presidennya kayak gini, ya aparatnya kayak gini. Aduh Gusti, ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terus terang, aing mah cemburu, aing mah sirik. Sapoe pejabat gajina 3 juta. Nah, coba oke. Rakyat jelata, rakyat miskin tuh di mana-mana. Sapoe dahar sakali ge untung beruntung. Ya Allah, Robi. Pemerintahan macam naon, ieu pejabat nu dipentingkeun lain rakyat. Ya pejabat termasuk Pak Prabowo jadi presiden tuh ku rakyat, dipilih ku rakyat, pikir kena rakyat lain pejabat. Balatak rakyat miskin Pak, mereka nu kudu dipikirkan, mereka nu ngajadikeun Bapak jadi presiden, bukan pejabat. Pejabat cuman berapa orang, rakyat jutaan Pak. Sejahterakan, makmurkan rakyat, Pak Prabowo. Pejabat. Ampun, ini pola pikirnya gimana ini Pak Prabowo ini, pemimpin negeri ini, RI 1 ini. Allahu Akbar, 3 juta loh Pak per hari Pak. Saya dapat sekian puluh ribu aja, keringat sampai pantat Pak, sampai peler. Kami cemburu lah Pak. Sejahterakan rakyat, para petani, para buruh, para karyawan. Pejabat tuh serakah kebanyakan, oknum, tai. Prabowo, selama Anda menjabat jadi presiden, apa yang Anda telah lakukan pada rakyat Republik Indonesia? Tidak ada, 0. Yang Anda lakukan hanya mensejahterakan orang-orang terdekat Anda. Rakyat Anda tindas dengan kepres-kepresmu yang tak jelas. Anda bukan presiden yang baik. Anda cuma banyak bacot. Presiden yang tak berguna. Turun Anda, digantikan aja dengan Gibran. Heran gitu, punya presiden tapi cara ngomongnya itu kayak emak-emak PKK yang lagi flexing di acara arisan. You serious? Sekarang Pak Prabowo itu ngomongnya udah mirip Buzzer, ngomong tokoh Indonesia gelap itu dibayar sama koruptor. Dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika mungkin Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Sekarang Amnesty Internasional meminta Bapak untuk memberikan bukti bahwa pernyataan Bapak itu valid. Jangan asal ngomong. Bapak ini presiden,
bukan buzzer. Gimana sih? Koruptor itu kan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Kalau dia mendanai oposisi, habislah dia. Koruptor itu serakah, Pak. Orang itu yang selalu ingin menjilat kekuasaan terus-menerus agar dia mendapatkan keuntungan. Lah kalau dia mendanai oposisi, kayak tokoh Indonesia Gelap, dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika, mungkin Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Dengan percaya dirinya dia bilang dia mendapatkan laporan bahwa pengangguran itu menurun. Terus dia juga mendapatkan laporan bahwa tingkat kemiskinan menurun. Astagfirullahaladzim. Pak Prabowo ini lupa bahwa di sekeliling dia itu isinya adalah menjilat asal Bapak senang. Bikin laporan begitu dia senang. Nggak lihat kemarin kejadian di Cianjur. Toko pakaian bayi buka lowongan buat 50 karyawan yang lama ribuan. Orang pengangguran segitu banyak. Dia bilang pengangguran menurun. Dia ngomong lagi, yang kabur aja dulu. Kabur aja loh. Dia lupa, menterinya sendiri yang ngomong kalau mau nyari kerja ke luar negeri karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Pak Prabowo bilang ya enak aja Indonesia gelap, Indonesia terang. Ya terang buat lo dan teman-teman lo, buat pendukungnya yang sekarang lo bagi-bagi tuh posisi komisaris, menteri menjabat sebagai komisaris dan lain-lain. Enak banget Pak kalau ngomong. Ya Allahu Akbar. Pak jauh-jauh keliling Eropa, pidato sana sini keren. Pulang-pulang laporan ke Jokowi, emang Jokowi itu siapa? Atasannya Bapak. Aku pengen ketawa. Barbara tuh pengen nanya sama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu nggak mau belajar main sosmed ya Pak, buka sosmed gitu loh Pak. Kenapa tak bilang gitu? Karena kayaknya Bapak ini dapat informasi nggak penuh gitu loh. Jadi mungkin Bapak nggak tahu gimana rakyat itu udah segemes itu gitu kan sama orang-orang yang ada di kabinet Bapak ini gitu. Coba deh Bapak belajar main sosmed. Jadi Bapak itu bisa mendapatkan informasi yang clear dan sebenar-benarnya gitu. Karena feelingku sih kayaknya Bapak ini dapat informasinya ini yang bagus-bagus doang. Makanya Bapak bingung kalau tiba-tiba ini rakyat kecewa, rakyat ini gitu. Bapak pasti marah kan, karena Bapak ngerasa enggak kok pemerintahan gue oke, kabinet gue kerjanya bener kan gitu. Ya ABS Pak, bukan rem. Beneran deh Pak, belajar buka sosmed serius. Jangan biarkan Bapak itu hanya mendapatkan informasi yang cuma seuprit gitu. Aku tuh heran ya sama Pak Prabowo ya. Selalu aja bilang kayak gini, kita diganggu lah, dibiayai asing lah, diadu domba lah. Maksudku jelasin dong, siapa? Asingnya itu siapa? Yang mengadu domba siapa? Yang mengganggu siapa? Dan kalau udah tahu diganggu ya dilawan dong Pak. Kalau udah tahu ada koruptor yang membiayai demo dan lain sebagainya ya ditangkap dong. Maksudku gini, rakyat ini juga mau kok Pak negaranya kita ini maju gitu. Dan kita juga akan mendukung penuh apabila kebijakan dari pemerintah ini memang bagus. Janganlah menuduh-nuduh kita ini dibiayai asing, dibiayai koruptor, mengadu domba, makar, memecah belah bangsa. Kita ini hidup udah sulit, masih dibebani dan difitnah kayak gini Pak, minta tolong. Itu karena pemimpinnya tidak tahu bekerja, lempar batu sembunyi tangan. Pemimpin yang tidak mau disalahkan, pemimpin yang hanya ketika ada kemiskinan di negeri ini, ada kesusahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu bukan salah dirinya, tetapi salahlah orang asing, ada pihak lain, pihak luar yang mengganggu ya. Disalahin Cina lah, Eropa lah, Amerika lah, semua orang luar disalahin tanpa pernah berkaca dan bercermin, dirinya sendirilah yang bersalah. Para pejabat lagi pada joget pacu jalur untuk menghibur rakyat susah. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Belakangan ini FYP gue tuh isinya tuh pejabat-pejabat kabinet Bapak Prabowo Subianto itu joget-joget pacu jalur gitu guys. Gitu ceritanya tuh mau menghibur rakyat miskin, ceritanya mau menghibur rakyat susah gitu kan. Iya, ceritanya begitu guys. Bagaimana kalian rakyat-rakyat susah, rakyat miskin terhibur apa tidak? Itu yang lagi pada joget-joget pacu jalur gitu tuh, gue yakin tuh gajinya pasti cairnya cepet banget tuh dibandingkan gaji guru honorer. Kalau saya sebagai rakyat miskin itu ngelihatnya terhibur gitu, karena saya senang melihat orang lain senang. Kita kan tidak boleh sedih melihat orang lain senang, betul? Saya sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat jelata gitu, saya bahagia melihat bapak gitu ya. Saya bahagia sekali melihat bapak-bapak, tapi hati saya sakit Pak.
Tapi ini komen-komen netizen tuh kadang-kadang suka kiding-kiding sih ya, karena menurut gue kayak masa sih pejabat kita tuh harus kerja terus setiap hari gitu, masa nggak boleh ada liburnya, nggak boleh ada hiburannya, nggak boleh ada seneng-senengnya, masa iya kerja terus gitu? Nah mungkin dong mereka tuh disuruh kerja terus, mereka kan manusia, mereka bukan robot, mereka butuh healing, mereka butuh liburan, mereka butuh hiburan, mereka butuh liburan, mereka butuh liburan, mereka butuh liburan. Permasalahannya kalau di jam kerja mereka kerja apa enggak ya? Bapak-bapak yang ada di video di itu gitu, yang ada di video situ gitu ya, saya sebenarnya nggak masalah Pak kalau bapak mau joget-joget, mau liburan, mau apa segala macam. Cuman kalau menurut saya ya, jangan terlalu di posting gitu. Maksud saya kayak tolong dikasih tahu anggota-anggotanya gitu kalau lagi ada pesta pejabat gitu, jangan diposting gitu, karena banyak rakyat yang sakit hati gitu melihat gitu Pak. Ya kan balik lagi kan Bapak tahu ya, Indonesia itu adalah negara yang mayoritas orang-orang itu masih pada miskin, SDM-nya masih pada rendah, terus masih pada jiwa bansosnya tuh masih tinggi gitu ya. Ini YTT aja gitu ya. Takutnya bapak-bapak di sana kalau Bapak bersenang-senang di sana itu Bapak tuh jadinya menari-nari di atas penderitaan rakyat gitu Pak. Terus tuh ya Bapak tuh takutnya tuh nanti dibilangnya tuh Bapak tuh pesta-pesta pejabat itu nanti menggunakan uang rakyat gitu Pak. Karena di sini ya, di lingkungan saya pun itu lagi pada susah untuk membayar pajak gitu, lagi pada susah untuk meningkatkan usahanya, lagi pada susah untuk mencari pekerjaan gitu ya Pak ya. Tapi kok Bapak malah pacu jalur gitu Pak gitu loh. Jadi kayak apa ya, kalau saya pribadi sih saya seneng-seneng aja, sah-sah aja Bapak mau hiburan seperti apa, Bapak mau tertawa seperti apa ya, karena saya juga paham gitu setiap orang itu memiliki hiburannya masing-masing, memiliki healingnya masing-masing, memiliki cara untuk menyenangkan diri sendirinya masing-masing gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya netizen juga nggak boleh gitu loh. Ini para pejabat itu juga butuh hiburan loh, juga butuh istirahat gitu. Masa Sabtu Minggu mereka nggak boleh kumpul-kumpul nongki-nongki kongko gitu sama sesama pekerja gitu kan? Boleh dong, masa nggak boleh sih? Sah-sah aja. Itu ternyata memilih anggota DPR, anggota band menjadi anggota DPR tuh ada gunanya gitu. Jadi hiburannya tuh gratis gitu kan, nggak perlu bayar vokalisnya dong. Gue yakin banget tuh gaji-gajinya, tunjangannya, bonus-bonusnya tuh lebih gede tuh daripada nakes-nakes, P3K. Tapi balik lagi, mereka itu manusia gitu ya. Mereka itu masih sama seperti kita para rakyat gitu. Mereka masih membutuhkan waktu untuk hiburan, mereka butuh waktu untuk liburan. Namanya mencari hiburan dan liburan itu kan tidak salah. Yang salah itu ketika mereka itu korupsi, itu baru salah. Kalau cuma hiburan begitu mah nggak salah. Ini juga kata gue, rakyat nih jangan begitu, jangan suka ngompor-ngomporin begitu, kagak boleh tahu. Jadi rakyat tuh harus pengertian terhadap pejabat gitu loh. Kalau pejabatnya aja mumet, stres gitu, gimana mau memimpin negara ini? Nggak boleh. Pejabat itu juga harus healing dulu supaya pikirannya refresh gitu. Emang nih makanya netizen nih kurang-kurangin penyakit sakit hatinya gitu, kurang-kurangin penyakit hati. Selamat pagi yang terhormat Bapak Presiden. Ini kami rakyat jelata terpaksa ngomeni melihat pidatonya Bapak Presiden ya, dan di situ kami membaca tagnya ya Pak ya, bahwa Bapak yang mengatakan sangat-sangat sedih melihat menteri-menterinya yang belum punya mobil dinas ya Pak ya. Bahkan mengatakan Bapak menteri-menteri itu selama 6 bulan kerja bakti. Pak, mohon apa yang sudah disampaikan Bapak dalam pidato itu mohon dikoreksi kembali Pak ya. Kami rakyat jelata terpaksa komen Pak ya, maaf sebelumnya Pak ya. Lah Bapak ini kok enggak pernah sedih kalau melihat rakyatnya yang masih banyak keteteran, rakyat-rakyat miskin Pak, yang jompo, yang lansia, tidak punya tempat tinggal. Kenapa Bapak tidak pernah sedih? Ya Pak ya. Justru kami yang sedih Pak. Kalau Bapak mengatakan seperti itu, justru kami rakyat jelata yang justru yang sedih Pak. Ya. Ternyata Bapak seperti itu, ya. Ya Pak ya. Jadi mohon sekali lagi mohon dikoreksi apa yang sudah disampaikan Bapak Presiden ya, yang mengatakan bahwa melihat menteri-menterinya belum mendapatkan mobil dinas itu sangat sedih ya Pak. Tapi sekali lagi, kenapa Bapak tidak pernah sedih melihat rakyat yang miskin masih banyak? Ya mungkin Bapak cuma mengandalkan laporan-laporan dari bawahan Pak, dari daerah-daerah ya. Laporan itu pasti dibuat sebaik mungkin Bapak ya. Pasti dibuat sebaik mungkin. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena saya terpaksa komen. Dan yang lebih sedih lagi Pak, yang saya cermati pidatonya Bapak, bahwa mengatakan menteri-menteri itu selama 6 bulan kerja bakti. Maaf Pak, sebetulnya artinya kerja bakti itu apa sih Pak? Ya,
Sebetulnya artinya kerja bakti itu apa, Bapak? Apa mungkin kerja yang cuma-cuma itu, Pak? Loh, menteri ini setiap bulan terima gaji loh, Pak. Dibayar oleh rakyat, pajak dari rakyat, Bapak. Ya, ini lucu, Pak. Kalau saya lihat ini malah jadi apa? Lawak di panggung, Bapak ya. Ini maaf loh, Pak ya. Ya. Menteri itu setiap bulan terima gaji jutaan, puluhan juta, Pak. Ya, belum lagi tunjangan-tunjangan dan sebagainya, Pak. Kok Bapak bisa mengatakan bahwa menteri selama 6 bulan kerja bakti? Ya, waduh, luar biasa, Bapak. Luar biasa, Bapak ya. Ini jadi ketawa saya, Pak. Diketawain rakyat, Pak. Ya, diketawain rakyat apa yang sudah disampaikan Bapak. Karena masih banyak rakyat-rakyat di jalanan yang keteteran di jalan belum teratasi, Bapak. Itu yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan, Bapak. Ya. Lah kok melihat menterinya belum dapat mobil dinas saja kok sudah sedih, kan heran saya. Itu loh, Pak. Ya, heran banget saya sebagai rakyat jelata. Ya. Justru malah sedih melihat seperti itu, Pak. Dan lebih sedih lagi yaitu tadi, sekali lagi Bapak mengatakan bahwa menterinya selama 6 bulan kerja bakti. Ini luar biasa, Bapak. Benar itu selama 6 bulan kerja bakti, Pak. Cuma-cuma tidak terima gaji, Pak. Aduh, rakyat jelata jadi ketawa ini melihat pidatonya Bapak ini ya. Ini aneh banget ini, ya. Bahkan menteri-menteri itu sebelum diangkat sama Bapak menjadi menteri itu sudah orang kaya semua, Pak. Sudah kaya-kaya mereka. Tapi kenapa Bapak tidak pernah berpikir rakyat miskin? Tidak pernah sedih melihat rakyat miskin yang masih banyak. Ya, orang-orang jompo, lansia yang tidak punya tempat tinggal, Bapak. Ngapunten loh, Pak, nggih. Ngapunten. Ini kritikan, Bapak. Ndak boleh marah. Engko saya diciduk. Diciduk kalau pakai jebor ndak apa-apa, Pak, pakai gayung ya. Ngoten lho, Pak, nggih. Para pejabat-pejabat negara, laporan harta kekayaan mereka itu kisaran ratusan juta sampai dengan puluhan miliar. Tetapi Pak Prabowo masih sedih. Masih sedih melihat kesejahteraan para pejabat masih kurang. Tidak memiliki mobil dinas yang layak, belum memiliki rumah yang mewah, anak-anaknya belum mendapatkan pendidikan S3 ke luar negeri. Kesejahteraan para pejabat betul-betul diperhatikan sekali oleh pemerintah kita saat ini. Tetapi bagaimana dengan kesejahteraan dari rakyat Indonesia? Bagaimana dengan kesejahteraan dari para lansia seperti tadi netizen sampaikan? Apakah mereka diperhatikan? Apakah mereka diayomi? Apakah negara memberikan mereka kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup? Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kita untuk menyejahterakan rakyat kita, untuk memajukan bangsa dan negara ini. Dan akarnya adalah dengan membasmi, membereskan koruptor, memberikan aturan undang-undang yang tegas terhadap para koruptor. Setelah para koruptor disikat, negara dikelola dengan benar, rakyat bisa sejahtera. Tetapi kalau sejauh ini koruptor masih dilindungi, koruptor masih dikasih hati, maka sejauh itu pula kita akan begini-begini terus. Oke guys, kita telah memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tetapi tadi saya mereaksi sebagian netizen merasa belum merdeka di negeri ini, merasa belum merasakan atau menikmati yang namanya kemerdekaan. Bahkan kemarin saya mereaksi video, ada bapak-bapak tukang beca di pasar yang sampai nekat memasangkan bendera Belanda. Itu kalau ketahuan bisa diciduk guys ya, bisa ditangkap. Tetapi mungkin karena sudah saking stresnya, saking putus asanya dengan negara ini, makanya bapak ini sudah tidak ada rasa takut lagi. Dia memasangkan bendera merah putih, bendera Belanda di atas becanya itu. Sebagai bentuk protes, sebagai bentuk kemarahan, sebagai bentuk ketidakpuasan dengan negara. Oke guys, semoga bisa ada perbaikan dan pembenahan ke depan agar negara dan bangsa kita bisa lebih maju, rakyat bisa lebih sejahtera lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai dengan sejauh ini. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan umur yang panjang. Amin.